mengucapkan selamat datang kepada pejabat sementara Bupati Lampung Tengah Bapak Bobi Irawan SEMSI beserta rombongan. PJ Bupati Lampung Tengah Bobi Irawan membuka acara Capacity Building Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah atau ETPD Kabupaten Lampung Tengah tahun 2024 di Ruang BJW Nuwa Balak, Rabu 9 Oktober 2024. Turut hadir dalam acara tersebut Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Dr. Andes Rusmadi, Kepala Badan Pendapatan Daerah Lampung Tengah Dr. Andes Asrul Sani, Kepala Perangkat Daerah Pengelolaan Retribusi Kabupaten Lampung Tengah, Analis Bank Indonesia M. Ilhan Wiratama, Bank Lampung Kadip Dana dan Jasa Dino Pramono, Direktur PT FTF Golba Indo Bapak Jos dan para peserta. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabi ngelipuro. Yang terhormat pejabat sementara Bupati Lampung Tengah Bapak Bobi Irawan SEMSI. Yang kami hormati Asisten Ekonomi dan Pembangunan Bapak Dr. Andes Rusmadi MM. Yang kami hormati Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Bapak Dr. Andes Asrul Sani. Yang kami hormati Kepala OPD Pengelola Retribusi atau yang mewakili se-Kabupaten Lampung Tengah, Kepala Divisi Dana dan Jasa Bank Lampung Bapak Dino Pramono. Yang kami hormati Analis Bank Indonesia Bapak M. Ilham Wiratama. Yang kami hormati Direktur PT FTF Global Indo Bapak Jos, dan hadirin yang berbahagia. Senang sekali tentunya kami dapat menjumpai Bapak Ibu semua pada hari ini Rabu 9 Oktober 2024 bertempat di Aula Beguai Jejamowawai Kabupaten Lampung Tengah dalam kegiatan Capacity Building Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah atau ETPD. Dalam laporannya, Kepala Bapeda Lampung Tengah Asrul Sani menerangkan tujuan pelaksanaan kegiatan ini untuk memperkuat kompetensi dan pemahaman kita dalam menerapkan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah atau ETPD di Kabupaten Lampung Tengah, khususnya dalam hal pembayaran retribusi daerah secara digital. Asrul Sani menjelaskan langkah penting yang akan kita ambil untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan khususnya pendapatan asli daerah adalah dengan menggunakan sistem pembayaran retribusi melalui kanal-kanal digital yang tersedia. Bapak PJS Bupati Kabupaten Lampung Tengah, yang terhormat Bapak Asisten, yang saya hormati Direktur Bisnis Bank Lampung, yang saya hormati Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung atau yang mewakili, yang saya hormati pimpinan PT TF Bank Jos, yang saya hormati rekan-rekan Kepala Perangkat Daerah yang pengelola retribusi Kabupaten Lampung Tengah atau yang mewakili, yang saya hormati seluruh peserta yang hadir pada kegiatan hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama pada hari ini untuk mengikuti kegiatan Capacity Building tentang penerapan pembayaran retribusi daerah secara digital. Hadirin yang saya banggakan, selanjutnya izinkan saya untuk melaporkan beberapa hal dalam kegiatan ini. Yang tujuan pelaksanaannya, kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kompetensi dan pemahaman kita dalam menerapkan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah atau ETPD di Kabupaten Lampung Tengah, khususnya dalam hal pembayaran retribusi daerah secara digital. Penerapan sistem pembayaran digital
pusat dan bagian dari kewenangan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah yang lebih modern dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Untuk itu, langkah penting yang akan kita ambil untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan khususnya pendapatan asli daerah. Dengan menggunakan sistem pembayaran retribusi melalui kanal-kanal digital yang tersedia. Namun pada hari ini kita akan fokus membahas mengenai kanal pembayaran digital yang menggunakan KRIS dan aplikasi Payment Hub. KRIS merupakan metode pembayaran digital yang memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran di berbagai sektor, termasuk retribusi. Sedangkan aplikasi Payment Hub hadir sebagai platform integrasi yang digunakan untuk menunjang pengelolaan dan pemantauan transaksi keuangan secara adaptif. Peserta kegiatan rapat ini terdiri dari anggota TP2DD Kabupaten Lampung Tengah, peserta bendahara, penerimaan dan admin pada 11 perangkat daerah pengelola retribusi Kabupaten Lampung Tengah. Tempat dan waktu kegiatan pelaksanaan selama 1 hari pada tanggal 9 Oktober 2024 bertempat di ruang PCW Nobalak Gunung Sugi. Demikian laporan pelaksanaan kegiatan ini. Saya sampaikan, diharapkan agar seluruh peserta yang hadir mendapatkan informasi serta pemahaman daripada narasumber terkait bagaimana penggunaan kanal pembayaran retribusi dan aplikasi secara digital. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung pelaksanaan ini, kegiatan ini. Semoga Kabupaten Lampung Tengah dapat menerapkan ETPD dengan baik dalam rangka optimalisasi realisasi pendapatan asli daerah serta berdampak positif bagi masyarakat. Kemudian selanjutnya dimohon kesediaan Bapak Bupati Kabupaten Lampung Tengah untuk berkenan memberikan sambutan dan arahan sekaligus membuka secara resmi kegiatan rapat pada hari ini. Perlu kami sampaikan juga Pak Bupati, kondisi kita Lampung Tengah kaitannya dengan TPD memang sesemester ini kita urutan ke-8 dari 32 ke urutan 30, ke urutan ke-18 ya. Kemudian kalau untuk di Lampung Pak kita masih nomor 1. Cuman di kabupaten lain melakukan kegiatan yang sama. Oleh sebab itu kegiatan hari ini akan menunjang penilaian daripada ITBT itu sendiri Pak. Saya kira itu. Kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, PJ Bupati Lampung Tengah Bobi Irawan sangat mengapresiasi dan menyambut baik atas diadakannya kegiatan ini. Hal ini dilakukan sebagai langkah penguatan sinergitas sektor ekonomi terkait upaya percepatan digitalisasi di Kabupaten Lampung Tengah. Bobi menjelaskan di era digitalisasi saat ini memerlukan pelayanan publik yang efektif, praktis, dan cepat. Hal tersebut menjadi suatu keharusan guna mendukung elektronifikasi transaksi pemerintah di Kabupaten Lampung Tengah. Kegiatan pada hari ini merupakan langkah baru untuk memperkenalkan dan memanfaatkan teknologi digital dalam proses pembayaran dan pengelolaan keuangan daerah dengan tujuan utama dari ETPD ini adalah meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam sistem keuangan pemerintah daerah. Para kepala OPD perangkat daerah yang hadir pada kesempatan kali ini, tentunya yang pengelola pendapatan dan retribusi, juga yang saya hormati Andis Bank Indonesia. Ini teman lama ini, kalau dulu di Bapeda sering betul kita diskusi. Bapak M. Ilham Wiratama, kemudian juga yang saya hormati Kepala Divisi
dana dan jasa Bank Lampung. Ya. Terima kasih Pak Bapak Dino Pramono, juga Bapak Ibu narasumber. Jadi setelah pembukaan ini nanti Bapak Ibu semua saya harapkan tetap mengikuti ya agenda capacity building ini hingga selesai. Dan tentunya seluruh peserta capacity building ETPD. ETPD ini elektronifikasi transaksi pemerintah daerah yang berbahagia. Mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya serta karunia-Nya kita dapat hadir pada acara pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat, keliling salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamat kelak. Saya tentunya sangat gembira dan mengapresiasi ya, apalagi tadi mendengar laporan dari Pak Kepala Bapenda. Alhamdulillah untuk di Lampung kita peringkat pertama, gitu Pak ya. Kalau peringkat 8 itu di mana? Di Indonesia? Oh di Sumatera. Kita peringkat 8 di Sumatera. Berarti Lampung. Oh 18. Sumatera berarti kabupaten ya? Bukan lawannya provinsi. Kalau provinsi kan 10 ya. Ya, artinya sudah cukup baik. Ada berapa kabupaten di Sumatera? Kalau total kita ada sekitar hampir di Indonesia ini 540-an. 540-an lebih ya. Kalau Sumatera ada berapa? 100 lebih ya. Jadi alhamdulillah cukup baik. Alhamdulillah cukup baik capaian kita sampai dengan hari ini. Mudah-mudahan prestasi ini bisa terus kita pertahankan. Elektronifikasi transaksi pemerintah daerah ini adalah upaya untuk mengubah transaksi pendapatan dan belanja pemerintah daerah dari yang biasanya tunai menjadi non tunai dan berbasis digital. Kalau kita ngomong digital ini, Bapak Ibu semua sekarang memang sudah masuk pada eranya, pada zamannya. Kita juga nggak tahu kemarin ada musibah yang begitu besar, bukan hanya dialami oleh bangsa kita, tapi hampir seluruh negara-negara di dunia, itu COVID-19. Alhamdulillah sudah selesai Pak ya, 2022 kemarin sudah berakhir. Walaupun tadinya karena saya ada di Bapeda, pada saat kita merencanakan tahun 2023 itu kita masih dalam kondisi COVID dan kita masih memperkirakan COVID itu masih terjadi di 2023. Tapi alhamdulillah sudah selesai. 2022 akhir itu sudah sangat melandai. Kemudian juga program pemerintah vaksinasi dan sebagainya juga cukup berhasil. Nah, siapa yang menyangka musibah itu justru mendatangkan berkah yang lain? Berkah yang lain itu apa? Percepatan teknologi informasi, percepatan teknologi digitalisasi. Jadi sekarang gak usah heran lagi Bapak Ibu semua. Jadi apa-apa dengan mudah bisa kita peroleh. Informasi dengan sangat cepat di belahan dunia manapun bisa kita peroleh dengan cepat. Dan bahkan apalagi kalau yang viral-viral ya, dengan aplikasi TikTok, Instagram, ya Mas ya, belum lagi Facebook dan sebagainya, itu mudah sekali. Baru disiarkan beberapa jam tiba-tiba sudah menjadi viral dan sebagainya. Jadi memang ini bukan hal yang baru untuk era sekarang. Dan COVID kemarin mengakselerasi, mempercepat. Perkiraan kita di awal-awal sebelum kita dapat musibah itu Pak, itu kita memperkirakan 20-25 tahun lagi baru akan terjadi percepatan-percepatan dalam teknologi informasi. Tetapi siapa menyangka begitu ada musibah, itu justru berkah untuk mempercepat dari sisi digitalisasi termasuk ekonomi digital ya. Sekarang dengan mudah lah kita pesen apa aja, sambil duduk, sambil nonton TV di rumah, pesen barang, pesen makan, tiba-tiba ada di depan rumah kita ya. Itu gampang sekali dan sekarang sudah memang eranya. Tapi sebelum lanjut saya juga ingin berpantun dulu nih. Nah, jadi walaupun di sini nggak disisipkan pantun ya, Pak Bapenda.
Biduk belayar sampai ke muara. Layar terkembang bukan layar biasa. Pembangunan Lampung Tengah pasti juara dengan dukungan EPTD yang luar biasa. Boleh satu lagi ya? Ikan sepat, ikan gabus. Bukan lebih cepat lebih bagus ya. Berenang riang di air payah. Capacity bleeding ETPD sudah pasti bagus. Pendapatan retribusi kita pasti berjaya. Jalan-jalan ke Gunung Katuh, bawa bekal ayam gulai. Kalau saya terus berpantun, kapan acara ini kita mulai? Jadi tujuan ETPD adalah untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, dan juga kita yakini untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi keuangan, memperluas akses keuangan. Nah, jadi kepentingan BI ini juga hadir untuk bagaimana bahwa upaya kita mengubah transaksi dari tunai ke non tunai itu juga memperluas akses keuangan dari masyarakat, memberikan kontribusi dalam pengambilan kebijakan pemerintah juga. Memperluas akses ini artinya juga mempermudah Bapak Ibu semua. Sekarang saya nggak tahu nih apakah masih semakin baik atau enggak, tapi kan sudah dimulai bahwa misalnya bayar pajak itu sekarang bisa lewat ATM, betul Pak ya? Masih berjalan kan? Nah, pajak kendaraan ya itu masih. Nah, mudah-mudahan dengan teknologi seperti ini semakin mudah, masyarakat semakin juga berminat gitu ya, untuk membayar pajak dan sebagainya. Juga misalnya dalam pengelolaan retribusi tadi. Kalau mudah, apalagi sekarang dengan parkir aja, kita di mal-mal itu cukup dengan non tunai, ya. Banyak keuntungan, banyak kelebihan, banyak manfaatnya. Manfaatnya bagi pengguna, Bapak Ibu semua, kita nggak bakal ada risiko kehilangan dengan kita membawa uang cash. Kalau dengan tunai kan berapa aja bisa. Makan di restoran cukup sekarang tapping istilahnya, ya, pakai kris. Nah, ini saya dari BI. Bapak Ibu, saya pernah dikoreksi oleh kepala BI. Iya, banyak yang nyebut QRIS. Yang benar katanya kris ya. Nah, jadi kita ini juga ya. Jadi saya menyampaikan informasi juga, saya pernah dikoreksi juga. Bukan QRIS Pak, tapi yang benar itu kris. Nah, lebih mudah aja kris, walaupun pakai Q, tapi bacanya tetap kris. Ini mudah kita. Makan di mana, ketemu siapa, ngajak makan, kemudian bayar parkir dan sebagainya menjadi lebih mudah. Jadi hari ini juga merupakan langkah kita dari pemerintah Kabupaten Lampung Tengah untuk menguatkan sinergitas sektor ekonomi terkait upaya percepatan digitalisasi tadi, khususnya di Kabupaten Lampung Tengah. Ada beberapa komponen dari elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, ya. Yang pertama, penggunaan sistem elektronifikasi transaksi keuangan, yaitu Pemda dan masyarakat. Jadi ini komponen utamanya Bapak Ibu. Yang kedua, penyediaan layanan transaksi keuangan, yaitu bank pengelola RUKD, kemudian mitra bank, ya, agen bank dan perbankan, point payment dan fintech, ya. Ada beberapa kebijakan Bapak Ibu dalam ETPD ini. Pertama, penguatan regulasi dan koordinasi di tingkat daerah, kemudian penguatan ekosistem digital belanja pemerintah daerah melalui penggunaan kartu kredit. Ini kemarin saya juga sudah sampai di meja saya, ya, di Dinas Pariwisata dari BI ya, untuk kartu kredit ini, KPD ya, dari Bank Lampung, untuk menggunakan kartu kredit dalam kita mengelola tata kelola keuangan kegiatan di pemerintah daerah, ya. Jadi nanti semua pakai transaksi kartu kredit, ya. Nah, nanti kalau teknisnya para narasumber lah yang menjelaskan. Juga ada optimalisasi infrastruktur. Nah, kita ketahui bersama di era digitalisasi saat ini, pemerintah daerah membutuhkan pelayanan publik yang efektif, praktis, dan cepat, di mana hal tersebut menjadi suatu keharusan guna mendukung
transaksi pemerintah daerah khususnya di Kabupaten Lampung Tengah. Kegiatan hari ini merupakan langkah baru. Benar ini langkah baru ya? Jangan saya disuruh ngomong langkah baru ternyata kemarin-kemarin saya mulai nih. Untuk memperkenalkan dan memanfaatkan teknologi digital dalam proses pembayaran dan pengelolaan keuangan daerah. Dan tujuan utama dari ETPD seperti yang saya bilang tadi, efisiensi, transparansi, akuntabilitas dalam sistem keuangan pemerintah daerah kita. Ini BPKD juga hadir, ada wakilnya. Ada hadirnya ya? Oh ya, makasih Pak. Karena penting BPKD itu adalah muara dalam pengelolaan atau tata kelola keuangan daerah. Penerapan ETPD sejalan dengan upaya pemerintah pusat dalam mewujudkan smart government. Smart government ini bukan hanya katakanlah slogan, tapi memang harus benar-benar kita wujudkan. Kita nggak mau ketinggalan langkah dari mitra-mitra kita, kemudian juga dari komponen atau kelompok masyarakat lainnya. Bapak Ibu semua, di luar sana itu perkembangan itu begitu cepat, ya, sehingga jangan sampai ini hanya menjadi slogan, menjadi tema-tema di baliho dan sebagainya. Smart government, tapi kita tidak melaksanakan dan tidak ada langkah-langkah kita untuk mewujudkannya. Karena penting sekali, ya, apalagi kalau di dunia kriminal, kepolisian itu, Bapak Ibu, penjahat itu pasti menang lebih 1-2 langkah di depan. Ya, kejahatan itu seperti itu. Berpikirnya para kriminal itu kadang melampaui. Nah, demikian halnya sama dengan teknologi digital ini. Kadang kita ketinggalan beberapa langkah oleh kelompok-kelompok masyarakat di depan sana. Bagaimana misalnya Bitcoin, kita agak terkaget-kaget waktu itu kan. Tiba-tiba ada jenis uang baru, mata uang baru yang bisa mempengaruhi ekonomi bukan hanya dalam satu wilayah, bahkan global, dunia. Nah ini kan luar biasa. Agak tergopoh-gopoh kita mengejarnya, kemudian baru mencari langkah antisipasinya. Bahkan nggak tahu, mudah-mudahan sekarang sudah Pak ya. Kalau dulu Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani itu selalu sering menyampaikan bahwa untuk kegiatan-kegiatan atau transaksi-transaksi yang digital ini belum masuk dalam hitungan PDB. Nah ini juga kita nggak tahu nih, ya. Padahal luar biasa, valuasinya itu luar biasa. Transaksi yang terjadi itu begitu besar di situ. Bayangkan kan, seperti yang saya sampaikan tadi. Sekarang kita mau beli apa, mudah aja. Buka aplikasi, ya Pak ya. Kemudian transaksi dengan cukup lewat mobile phone, ya. Tiba-tiba barangnya udah datang ke rumah. Kadang barang itu dari China saja, Pak. Bapak Ibu semua. Jadi demikian cepatnya perkembangan itu sehingga sekali lagi saya garis bawahi, smart government ini mudah-mudahan bisa kita betul-betul bisa kita wujudkan, bahwa kita adalah organisasi pemerintahan yang smart, yang juga dekat atau paham atau juga familiar dengan penggunaan teknologi digital dan informasi tadi. Nah oleh karena itu saya terus menghimbau kepada seluruh peserta capacity building untuk bersungguh-sungguh, ya. Jadi ini betul-betul saya harapkan ya bahwa Bapak Ibu nanti betul-betul mengikuti ini dengan bersungguh-sungguh, karena pengetahuan yang diberikan akan menjadi dasar dalam menjalankan atau menerapkan pembayaran digital di setiap OPD pengelola retribusi. Ini namanya kepastian, niscaya. Ya. Jadi barang ini pasti terjadi, nggak bisa kita hindari, nggak bisa kita tolak, Bapak Ibu semua. Ya. Kejadian hari-hari di kehidupan kita ini juga sudah memang kita rasakan langsung dampaknya, langsung manfaat maupun langsung juga resikonya. Ya, jadi oleh karenanya nggak bisa kita tolak. Mau nggak mau ini pasti terjadi, dan satu saat nanti semua sistem pembayaran dari kegiatan pengelolaan pemerintah itu, coba lihat sekarang trennya, ya kan? Semua sudah mekanisme online, semua dengan metode transfer. Nggak ada lagi. Dulu saya masih ingat waktu saya masih staf di Bapeda, kalau kita habis kegiatan itu Bapak Ibu, kita antri di Bank Lampung.
di kasir Pak, betul nggak? Untuk narik tunai. Ya, mungkin masih ingat kan, kita ada yang seumuran ini kan ya. Ada juga yang masih Gen Z udah masuk belum nih kalau di pemerintah? Belum ya? Belum ya, masih mau CPNS tahun ini kali ya. Nah, kalau kita masih seumuran kita merasakan kan. Saya ingat betul tuh itu ramai betul. Kalau tiap-tiap ada periodenya nih, untuk pencairan proyek istilahnya dulu kan, pencairan kegiatan, seluruh kegiatan, mau big tech dia, mau kegiatan rehab dia, mau kegiatan fisik dia, itu kita antri Pak, untuk bawa berkas itu, ingat saya, ya, bahkan itu bisa ngambil nomor pagi, baru keluar sore, bahkan kalau waktunya itu agak lembur nih teman-teman Bang Lampung, ya, bahkan sampai malam untuk menyelesaikan. Biasanya apalagi sudah di akhir tahun ya, Desember itu waduh itu luar biasa. Dan kita masih merasakan itu waktu itu. Coba lihat sekarang, ya, semua pihak ketiga semua sudah melalui mekanisme transfer non tunai, ya, dan semua bisa tercatat. Dan alhamdulillah regulasi tentang tata kelola keuangan baik yang APBN maupun APBD pun sudah diikuti. Sekarang yang namanya transfer non tunai itu sudah diakui, ya, sebagai bentuk pertanggungjawaban atau akuntabilitas dari SPJ kita, betul ya? Jadi kan kalau kita sekarang perjalanan dinas, ya walaupun jalan duluan uangnya belakangan, betul nggak? Kalau di Lampung Tengah begitu juga ya? Jalan dulu ya, asisten 2, baru nanti dibayar, bayarnya transfer. Nah transfer itu menjadi bukti SPJ. Kalau dulu kan enggak, bukti SPJ harus tanda tangan terima uang, betul. Nah inilah perkembangan zaman yang sekali lagi ini keniscayaan. Keniscayaan itu artinya pasti akan terjadi, nggak akan bisa kita tolak. Mau gimana kuatnya kita, sekuat apa kita untuk memenuhi, tidak akan bisa. Ya. Jadi dia berputar, dia bergerak dengan natural. Dan kadang terjadi percepatan atau akselerasi yang seperti saya bilang tadi. Tiba-tiba ada COVID, kita nggak boleh keluar rumah, kita nggak boleh ngapa-ngapain. Nah, ini mempercepat teknologi ini. Yang macam-macam sekarang Bapak Ibu. Bahkan kalau kita nonton YouTube itu, beli kambing aja bisa COD. Bayangin, ya. Ada itu kalau saya nonton YouTube itu ya, Pak Irham ya. Kurir COD itu ya, itu ada yang nganter kambing gitu. Ada yang nganter bambu panjang begitu. Jadi apa aja bisa ya. Nggak cuman barang-barang kecil itu juga sudah bisa bahkan kucing piaraan aja kirim lewat ini online. Bayangkan Bapak Ibu semua. Jadi transaksi itu udah luar biasa sekali sekarang perkembangan. Demikian pesat, demikian cepat. Dan saya berharap seluruh OPD pengelola retribusi dan instansi terkait dapat bekerja sama dalam memastikan suksesnya penerapan pembayaran pajak dan retribusi secara digital di Kabupaten Lampung Tengah guna menunjang pertumbuhan ekonomi melalui digitalisasi transaksi di Kabupaten Lampung Tengah. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Ya, sekali lagi saya garis bawahi tadi, mohon saya saya harapkan Bapak Ibu sungguh-sungguh mengikuti kegiatan ini dan mudah-mudahan prestasi yang tadi disampaikan oleh para Bapenda itu memang bisa kita pertahankan dan bahkan kita tingkatkan. Amin. Kalau bisa tahun depan di Sumatera enggak yang ke-18 lagi Pak, ya. Kalau bisa yang nomor 1 juga ini kata Pak Asisten 2, kalau bisa yang nomor 1 juga. Dan mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan lancar sampai akhir nanti. Saya tadi minta muka ya. Ya, jadi dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara capacity building ETPD Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dengan ini saya nyatakan dibuka. Pengano bahasa si kampung, Pak nyaman jawab bahasa si kampung kurang ujung mati lupa. Maha Nabi Kuroho. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dari Lampung Tengah, Tim Liputan Mitra TV mengabarkan.